Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Fariza dari jurusan Akuntansi dengan NIM 18230030. Di sini saya akan mereview artikel jurnal yang berjudul Pengeluaran Pembayaran Berbasis Saham dan Dampaknya pada Inggris yang Besar Perusahaan. Pembahasan teorinya, perdebatan seputar metode akuntansi untuk pembayaran berbasis saham di Inggris berakhir dengan adopsi Inggris Standar Akuntansi FRS 20 dan Standar Akuntansi Internasional IFRS 2. Standar ini mensyaratkan perusahaan untuk mengakui pembayaran tersebut sebagai beban dan diukur pada nilai wajar meskipun sifat dan istilahnya berbasis saham. Pembayaran sebelumnya telah diwajibkan di Inggris untuk diungkapkan dalam catatan terlampir pada laporan keuangan. Pembayaran tidak diakui sebagai beban, sehingga laporan laba rugi tidak terpengaruh. Pengeluaran pembayaran berbasis saham akan berdampak besar pada kinerja keuangan yang dilaporkan perusahaan, menyebabkan kemunduran dalam berbagai ukuran kinerja, serta mempengaruhi penggunaan perusahaan berbasis saham remunerasi. Penelitian ini bertujuan untuk membangun dampak IFRS 2 atau FRS 20 setelah diadopsi. Kasus yang dibahas dalam konteks ini, FASB pada tahun 1993 mengeluarkan draft exposure yang mewajibkan pembayaran berbasis saham untuk dikeluarkan. Dalam prosesnya menarik banyak oposisi dari perusahaan. Pernyataan standar yang dihasilkan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan pada tahun 1995 adalah satu dari standar akuntansi paling kontroversial yang pernah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Dalam proses pengaturan standar dan dalam upaya untuk mencegah, FASB meminta perusahaan untuk membebankan opsi saham karyawan. Dengan demikian menunjukkan bahwa ada dukungan politik yang kuat untuk perusahaan. Perlawanan dengan kebijakan, laporan juga penentangan yang kuat terhadap pengeluaran pada profesi akuntansi pada saat itu. Sebagai akibat dari penolakan yang kuat ini, versi asli Oktober 1995 dari PSAK 123 tidak mensyaratkan, tetapi hanya mendorong mengeluarkan biaya memungkinkan sebagai alternatif pelaporan pernyataan pro forma dalam catatan untuk laporan keuangan. Objek penelitian atau sampel penelitian. Sampel terdiri dari 350 perusahaan Financial Times Stock Exchange. 350 perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Efek London diukur dengan indeks nilai tertimbang. Ini mencakup 11 sektor bisnis. Ini memberikan kesempatan untuk mempelajari dampaknya pada berbagai sektor bisnis. Karena pemberian remunerasi berbasis saham sangat bervariasi di antara sektor-sektor. Beberapa perusahaan, terutama investasi perusahaan, tidak menggunakan remunerasi berbasis saham dan dieliminasi dari studi. Beberapa perusahaan lain juga dieliminasi karena tidak tersedianya data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Sampel akhir terdiri dari 266 perusahaan. Itu jumlah perusahaan terbesar dalam satu sektor adalah 64 di bidang manufaktur dan jumlah terkecil 2 di bidang kesehatan dan sosial kerja. Dua sektor besar lainnya adalah intermediasi keuangan dan real estate. Persewaan dan kegiatan bisnis masing-masing berisi 43 perusahaan. Teknik analisis data. Argumen utama bagi yang menentang pengeluaran adalah bahwa pembayaran berbasis saham tidak melibatkan pengeluaran tunai. Oleh karena itu, tidak boleh diakui sebagai beban. Mengacu pada hipotesis pasar yang efisien, pengakuan menambah sedikit nilai untuk pengungkapan. Persepsi investor suatu jumlah menjadi kurang andal ketika diungkapkan dalam catatan yang dilampirkan pada laporan tahunan daripada diakui di laporan keuangan. Hasil penelitian yang kita temukan dalam studi ini akan membantu dalam memahami dampak perubahan akuntansi untuk pembayaran berbasis saham di interpretasi laporan keuangan perusahaan, dan dengan demikian akan menarik bagi analisis keuangan dan pengguna akun lainnya. Penemuan ini memungkinkan penarikan kesimpulan tentang alasan penggunaan pembayaran berbasis saham dan tentang pengaruh pembayaran akuntansi perubahan penggunaan mekanisme yang diadakan untuk memiliki manfaat motivasi yang berharga. Masalah yang menarik untuk berbagai macam kelompok yang peduli dengan tata kelola perusahaan. Temuan juga akan menarik bagi pembuat standar akuntansi dan lainnya regulator.